Santapan Harian Sabtu 5 Juni 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-40, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau senantiasa ada dan hidup di dalam kehidupan kami. Hidup kami Engkau terangi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kini, dalam keteduhan hati, kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Yesaya 40 ayat 1-11. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, 2 kali lipat karena dosanya. Ada suara yang berseru-seru, "Bersiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya." Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, "Lihat, itu Allah-Mu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati." Sahabat Santapan Harian,
Hidup tanpa kasih Allah dapat diibaratkan seperti makanan yang mewah, tetapi rasanya hambar dan tidak bergizi. Kelihatannya bagus, namun tidak berguna, tidak bisa dinikmati, dan sia-sia. Hal itu tampak jelas pada relasi Allah dengan umat-Nya. Allah mengabarkan adanya penghiburan dalam hukuman yang diterima umat-Nya. Umat merespon kasih Allah itu dengan menyiapkan diri untuk memuliakan Allah. Adanya kesadaran sebagai makhluk yang rapuh membawa pada pengenalan akan firman Allah yang kekal. Akhirnya, Allah memberikan kabar sukacita bahwa Ia akan menghimpun umat-Nya. Kasih Allah memberikan kekuatan dalam kehidupan manusia. Fakta ini sudah terbukti. Kasih-Nya selalu disediakan bagi umat-Nya yang mau menerimanya. Sekalipun dalam kesusahan, ada penghiburan untuk kehidupan yang lebih baik. Bahkan dalam kesalahan sekalipun, Allah tetap mengasihi umat-Nya dan menjanjikan pembebasan. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh umat untuk hidup dengan cara memuliakan Allah. Sekalipun sebagai makhluk yang lemah, manusia telah mengenal Allah yang penuh kasih. Ia menjadi gembala bagi kita, domba-dombanya. Kasih Allah selalu memberikan kekuatan untuk berharap akan masa depan yang lebih baik. Kita perlu merasakan kasih Allah dalam setiap kenyataan hidup. Ia tidak pernah kehilangan cara menunjukkan belas kasih-Nya. Ini dapat mendorong kita untuk sekuat tenaga memuji Allah yang kekal. Tak berkesudahan kasih setia Allah. Kesetiaan Allah tidak pernah hilang dari kenyataan kita, kenyataan hidup kita. Sehingga kita sepatutnya layak untuk selalu berharap kepadanya. Selalu ada kabar sukacita yang diberikan Allah. Karena itu, marilah kita mengarahkan hati untuk memahami karya kasih Allah dalam kehidupan ini. Dengan demikian, dalam setiap kenyataan yang ada, kita selalu melihat kesetiaan-Nya dan kita dikuatkan untuk hidup dalam sukacita. Apa yang susah dan mengecewakan sekalipun dapat diubah menjadi kabar sukacita di dalam kasih setia Allah yang kekal. Mari kita buktikan. Mari kita berdoa. Janji dan kasih-Mu menopang dan menuntun hidup kami. Terlebih ketika kami melewati setiap masalah. Terima kasih ya Yesus untuk kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat menolong kami. Di dalam kasih setia-Mu, kekecewaan dan kesukaran Engkau ubahkan menjadi sukacita. Terima kasih ya Kristus. Amin.